Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Almira Azahra dari kelas 10-1 absen 3. Jadi di sini saya akan menjelaskan biografi Sunan Kudus. Sunan Kudus merupakan ulama sekaligus panglima perang Kesultanan Demak yang termasuk dalam anggota Dewan Wali Songo. Nama lahirnya adalah Ja'far As-Shadiq. Ia adalah putra Syarif Sabil dan Nyai Ageng Manyuran. Ia dilahirkan pada tanggal 9 September 1400 Masehi. Dengan demikian, Sunan Kudus adalah cucu dari Sunan Bonang. Sehingga silsilahnya pun mengikuti silsilah Sunan Bonang, yakni masih beraliran atau keturunan langsung dari Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW. Pada tahun 1550, Sunan Kudus meninggal dunia saat menjadi imam salat subuh di Masjid Menara Kudus dalam posisi sujud, kemudian dimakamkan di lingkungan Masjid Menara Kudus. Sunan Kudus memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah. Beberapa peran Sunan Kudus dalam penyebaran Islam di Indonesia adalah: yang pertama ada menyebarkan toleransi. Sunan Kudus menyebarkan toleransi beragama dengan menghormati pemeluk agama lain. Yang kedua, mendekati masyarakat dengan pendekatan kebudayaan. Sunan Kudus mendekati masyarakat dengan memanfaatkan simbol-simbol Hindu dan Buddha. Yang ketiga, membangun arsitektur yang bernuansa Islam dan setempat. Sunan Kudus membangun arsitektur yang bernuansa Islam dan setempat seperti Masjid Menara Kudus dan Lawang Kembar Masjid Kudus. Yang keempat ada menyesuaikan adat istiadat dengan Islam. Sunan Kudus menyesuaikan adat istiadat yang telah mengakar di masyarakat dengan budaya Islam. Yang kelima ada memasukkan nilai-nilai Islam dalam acara adat. Sunan Kudus memasukkan nilai-nilai Islam dalam acara adat seperti selamatan mitoni. Yang terakhir ada melarang menyembelih sapi. Sunan Kudus melarang menyembelih sapi sebagai bentuk menghargai kepercayaan umat Hindu yang menganggap sapi sebagai hewan suci. Sebagai gantinya, Sunan Kudus menggunakan kebo dalam kegiatan Idul Adha. Yang selanjutnya ada metode dakwah Sunan Kudus. Sunan Kudus menggunakan berbagai metode dakwah, di antaranya 1. Pendekatan budaya. Sunan Kudus menggunakan pendekatan seni dan budaya untuk berdakwah. Ia mengapresiasi budaya setempat dan tidak melakukan perlawanan terhadap budaya yang sudah berkembang di masyarakat. Yang kedua ada menarik perhatian masyarakat. Sunan Kudus menggunakan sapi untuk menarik perhatian masyarakat agar datang ke masjid. Ia mengikat sapi di halaman masjid dan menceritakan kisah tentang sapi yang menyusuinya saat ia hampir mati kehausan. Yang ketiga ada membangun masjid dengan arsitektur Hindu-Buddha. Sunan Kudus membangun Masjid Kudus dengan menara yang berbentuk seperti candi dan padasan atau tempat wudhu yang mengadopsi unsur ajaran Buddha. Yang keempat ada mengajarkan keterampilan. Sunan Kudus mengajarkan keterampilan seperti alat-alat pertukangan, kerajinan emas, dan membuat keris. Yang kelima ada menekankan nilai toleransi. Sunan Kudus menekankan nilai toleransi atau yang dikenal sebagai teposliro. Ia juga menunjukkan toleransinya dengan tidak menganjurkan masyarakat untuk menyembelih sapi ketika mengajarkan tentang kurban. Yang keenam ada mengikuti dari belakang. Sunan Kudus menerapkan prinsip tuturi handayani dan tuturi hangiseni, yang artinya mengikuti dari belakang sambil mempengaruhi sedikit demi sedikit. Dan yang terakhir ada menghindari kekerasan. Sunan Kudus menghindari kekerasan dalam menyebarkan agama Islam. Terima kasih yang sudah menonton videonya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.